Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu kembali di mata kuliah Teknologi dan Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam media interaktif. TIK dan perkembangan ya. TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK merujuk pada kumpulan teknologi yang digunakan melalui perangkat teknologi dan jaringan komunikasi. TIK mengalami perkembangan yang sangat luar biasa seiring waktu dan telah mengubah cara kita bekerja, berpikir, berkomunikasi, bahkan belajar serta berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Lalu apa sih pengertian media interaktif itu? Media interaktif adalah merujuk pada jenis media yang memungkinkan interaksi terjadi dua arah antar pengguna dan konten media tersebut. Media interaktif ini penting dalam beberapa konteks seperti pendidikan, bisnis, hiburan, dan kesehatan. Mengapa penting dengan luar pendidikan? Ya karena agar tidak membosankan pembelajaran itu. Kalau bisnis agar ya tentunya agar lebih menarik perhatian orang dan juga bisa membuat orang trust terhadap apa yang mau kita sampaikan. Itu juga dengan hiburan dan juga kesehatan. Uh, Keunggulan media interaktif. Pertama adalah keterlibatan pengguna. Memungkinkan pengguna untuk terlihat secara aktif dalam konten atau pengalamannya. Jadi si pengguna itu bisa aktif dalam menggunakan sebuah media tersebut. Lalu yang kedua, pembelajaran yang efektif. Siswa dapat melakukan eksperimen virtual, berpartisipasi, dan berlatih keterampilan. Tiga, personalisasi. Private banget ini. Jadi ibaratnya langsung peer to peer, head to head, si pembelajar dan konten yang dia sedang pelajari itu langsung berhadapan. Lalu yang terakhir adalah pemahaman yang lebih baik. Tentu saja dengan tadi proses personalisasi lebih bersifat private, lebih bersifat pribadi. Jadi bisa orang lebih fokus ke dalam proses pembelajarannya. Dan tentu saja dia bisa mengulang-ulang ketika memang terjadi hal-hal yang perlu didalami. Berikutnya pemanfaatan TIK dalam pembuatan media interaktif. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan media interaktif. Mengapa? Penggunaan media perangkat lunak khusus untuk membuat media interaktif dengan mengkombinasikan teks, gambar, audio, dan video dalam satu platform. Bayangkan ada teksnya, ada gambarnya, ada audionya, ada videonya, pasti lebih menarik. Contohnya pemanfaatan TIK dalam pembuatan media interaktif itu adalah pembelajaran online, ada platform e-learning dengan elemen interaktifnya, ada pameran virtual, ada tour 3D interaktif melalui teknologi VR. Ada juga buku digital dengan elemen multimedia dan interaktifnya. Hal-hal itu bisa dibikin lebih menarik dan lebih trendy tentu saja, karena ada fitur-fitur yang membuat itu semua bisa terjadi. Nah, apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama, langkah-langkah dalam pembuatan media interaktif tentu saja menentukan tujuan dan audiensnya. Ketika kita ingin membuat sebuah media, apapun itu medianya, terutama media interaktif, yang pertama adalah ini media buat siapa? Buat level apa? SD, SMP, SMA, orang senang musik atau tidak gitu kan. Jadi kita menentukan dulu nih audiensnya siapa, lalu ketika orang melihat media ini, apa yang mau kita inginkan dari orang tersebut. Let's see, apakah dia ingin jadi ikut atau apa dalam konteks pembelajaran tentu saja agar si siswa dapat mengerti dan paham apa yang mau kita sampaikan. Yang kedua, merancang konten dan interaktivitas yang dibutuhkan. Jadi ketika kita sudah tahu tujuannya, audiensnya siapa, lalu baru kita merancang interaksinya seperti apa nih. Apakah banyak interaksi atau sedikit interaksi, itu bisa kita atur sesuai dengan tujuan dan audiensnya. Lalu yang ketiga, setelah kita tahu tujuannya, audiensnya, lalu kontennya seperti apa, interaktivitasnya seperti apa, barulah kita kumpulkan materinya. Kumpulkan materinya artinya kita juga bisa melakukan dengan menggali dari materi-materi yang sudah ada, lalu kita amati, tiru, dan modifikasi tentu saja. Lalu yang keempat adalah mengintegrasi elemen interaktif. Jadi ketika semuanya sudah dikumpulkan, kita integrasikan, kita kolaborasikan, kita sinergikan agar menjadi media interaktif yang oke tentu saja. Setelah kita mengintegrasikan elemen interaktif tersebut, kita uji coba. Harus dicoba dong, berhasil apa tidak nih dari fungsi-fungsinya. Jadi langkah kelima adalah menguji coba fungsionalitas dari media tersebut. Yang keenam, setelah kita menguji cobanya, kita distribusikan.
kita sampaikan, kita publish dengan platform yang sesuai. Jadi kalau misalkan, oh ini medianya pakai apa nih? Oh misalnya pakai berbasis Flash, SWF gitu kan. Oh ini ada platform yang lebih cocok gitu kan. Itu. Yang terakhir adalah memastikan akses dapat diakses bagi penggunanya. Jadi kalau walaupun tadi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6 itu bagus, tapi ternyata tidak bisa diakses, ya jadi sia-sia. Maka pastikan ini dapat diakses oleh semua orang, terutama tadi pada poin 1, audiens kita siapa. Berikutnya adalah apa sih tantangannya? Ya, tantangannya dalam membuat media interaktif pertama ada keterbatasan teknis dalam pengembangan. Ini berbicara dengan sumber daya manusia dan kemampuan kita menguasai teknologi tersebut. Yang berikutnya memastikan kompatibilitas dengan berbagai perangkat. Artinya apakah media yang kita buat ini bisa dibuka di mana saja gitu kan? Di perangkat apa saja. Jadi jangan wah ini hanya bisa dibuka di iOS, hanya buka di Android, berarti kan dia jadi tidak kompatibel tuh gitu ya. Lalu yang berikutnya memahami preferensi dan kebutuhan audiens. Jadi audiensnya seperti apa dan bagaimana gitu ya. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan TIK dalam pembuatan media interaktif. Manfaatnya apa sih? Satu, meningkatkan keterlibatan pengguna. Kedua, mempermudah pemahaman konsep secara kompleks. Ketiga, menghadirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Lihat ya, terakhirnya itu apa? Menghadirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Artinya semua poin-poin ini bukan bicara kecanggihan dan segala macam, tapi bagaimana kita dapat mengantarkan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.